janji kita ya. Kita masuk di segmen live Instagram di Zona Atensi. Tamu kita untuk hari ini dari KPU Provinsi Banten. Nah, ini tahapan-tahapan terkait dengan pemilu kan yang sudah di 2023. Sudah cukup banyak ya. Nah, ini salah satu tahapan pemilu juga, di mana untuk calon anggota DPD RI. Nah, ini calon independen ya dari DPD RI asal Banten. Kemarin sudah ada beberapa artikel dari media online yang sudah merilis ada 26 calon anggota DPD RI dan juga sudah diumumkan yang belum memenuhi syarat. Nah, kita kan nanti coba bergabung dengan Komisioner KPU Provinsi Banten Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Masyudi SR. Nah, ini kita coba invite akun Instagramnya. Teman-teman nanti boleh ikut nanya. Kemudian nanti kita akan save juga di IGTV Seranggawa FM. Selamat pagi untuk Muhyiddin 1126. Semoga sehat selalu. Ada Gun Mahari. Ini apa nih? Tidak bisa bergabung katanya Nadia. Kita coba invite ulang ya. Nah, kebetulan tadi sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan sih bisa menyempatkan waktu untuk 15 menit ya. Kita ajak ngobrol-ngobrol terkait dengan tahapan pemilu di 2024. Nah, ini untuk pemilunya sendiri di 14 Februari. Nah, ini harusnya tanggal yang gampang diingat ya di 14 Februari. Selain dipilih karena memang tanggalnya juga banyak orang yang tahu, bukan hanya kaum milenial sih kayaknya ya kalau 14 Februari. Nah, mudah-mudahan juga sudah banyak yang tahu ya terkait dengan sosialisasi untuk tanggal pemilihan umum di 14 Februari 2024. Nah, ini kan memang tentu saja selain ada pemilihan presiden, ada pemilihan juga untuk anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD RI. Nah, ini sudah nonton ya? Selamat pagi Pak Masudi, kita coba undang. Ada Raffi Andi juga yang sudah ikut nonton. Nah, dari 26 calon anggota DPR RI, ada 10 nama yang ternyata kalau saya baca ada data yang kurang lengkap. Nah, tapi namun kayaknya ini ada perbaikan ya, ada waktu untuk perbaikan berkas. Nah, ini kayaknya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Salam kenal. Apa kabar, Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Sorry saya di jalan ya, nggak apa-apa ya. Boleh, boleh, Pak. Tapi lagi nggak nyetir kan ya, Pak ya? Sedang beristirahat. Ya, sedang Ya. ngambil posisi untuk istirahat. Minggir. Baik, kita boleh tanya-tanya nih Pak, ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi juga untuk masyarakat di Provinsi Banten, yang kita ketahui bersama nih tahun 2023 juga sudah tercium begitu ya untuk aroma tahun politik ya istilahnya sampai dengan 2024. Nah, salah satu tahapannya sebelum kita ke 26 calon yang sudah terdaftar di DPD RI, seperti apa sih Pak sejauh ini tahapan pemilu di Provinsi Banten? Sudah sampai mana nih Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai hari ini tahapan kita itu baru sampai tahap pencalonan atau penyerahan dukungan bakal calon DPD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelumnya kita sudah melalui satu tahapan yang verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan itu sudah selesai, sudah ditetapkan ada sekitar 18 partai politik peserta pemilu di 2024 nanti. Ini naik bertambah 2 partai dari 2019 lalu. Kalau 2019 lalu itu ada 16 partai politik, nah sekarang bertambah 2 partai politik. Ada pendatang baru lah kira-kira begitu ya. Kemudian apalagi namanya ada proses pemetaan TPS khusus ya, sedang berproses sekarang. Kemudian tidak lama lagi juga akan dilakukan pemutahiran daftar pemilih. Kemudian ada lagi sudah dan sedang berproses adalah pembentukan badan ad hoc, dalam hal ini PPK dan PPS. PPK sudah kita bentuk, sudah dilantik. Nah, sekarang sedang berproses adalah seleksi untuk PPS ya. Di setiap desa ada 3 orang.
Nah, di luar itu adalah tahapan yang sedang berproses juga adalah verifikasi administrasi bakal calon anggota DPD. Sekarang tanggal 18 itu sedang dalam tahap perbaikan bagi calon-calon anggota DPD yang kemarin itu kita nyatakan belum memenuhi syarat. Dari 26 bakal calon kemarin ada sekitar 10 yang belum memenuhi syarat. Mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan ya sampai tanggal 22 nanti. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ini ya beberapa tahapan-tahapan yang memang sudah dilakukan untuk menjelang pemilu di 2024. Walaupun memang masih dalam hitungan 1 tahun begitu ya, kalau kita hitung Ya. mundur ke 14 Februari begitu ya, Pak Masudi. Namun Ya. kalau di hitungan politik ini memang cepat ya, Pak. Jadi persiapannya sudah dari 2022 bahkan ya untuk persiapannya. Iya, sangat setahun itu bagi kerja-kerja politik itu nggak terasa itu sama seperti sebulan ya. Ya, Betul, 2 tahun betul. juga nggak terasa ya bagi kerja-kerja politik ini tahun yang sangat pendek bagi mereka untuk menuju 2024 dan ini adalah tahun politik dan kita banyak mendapatkan kejutan-kejutan nanti itu ya kejutan-kejutan Betul, yang betul, kita betul. tidak duga maupun yang sudah kita prediksi akan ada kejutannya baik Hmm. kejutan di tengah-tengah masyarakat maupun juga di kejutan bagi penyelenggara nanti kita akan ya sama-sama kita dapatilah nanti. Betul, betul. Nah, dalam hal ini di mana KPU sebagai penyelenggara ya untuk pemilihan umum ya, termasuk juga diantaranya di Provinsi Banten juga akan ada Pilgub, kemudian juga pemilihan Hmm, wali kota dan juga bupati ya. ya, Nah, ini kalau terkait ya. dengan 26 calon anggota DPD, tadi disampaikan ada 10 yang syarat pencalonannya masih belum lengkap. Nah, ini masih ditunggu untuk perbaikan. Berarti masih ada waktu begitu ya Pak Masudi ya untuk perbaikan untuk memenuhi syarat. Nah, ini kebanyakan yang tidak memenuhi apakah dari jumlah syarat dukungan fotokopi yang kurang lengkap atau ada data ganda atau seperti apa sih Pak dari 10 nama tadi? Ya, saya sebelum ke sana agak mundur sedikit tadi disebut-sebut soal apa ada pilkada di tahun 2024. Memang benar ini adalah pemilu terbesar bagi kita di tahun Hmm. 2024. Provinsi Banten belum punya pengalaman tuh melaksanakan pemilihan serentak secara bersama kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini baru serentak kita lakukan ya di 2024 ini. Itu satu. Jadi yang baru punya pengalaman itu satu-satunya provinsi kan Aceh ya. Sudah beberapa kali mereka melaksanakan Hmm. pemilihan kepala daerah secara serentak berbarengan sampai 19 bahkan 21 daerah secara serentak di hari yang sama. Satu. Yang kedua, bagi calon DPD yang kita nyatakan belum memenuhi syarat kemarin sebanyak 10 orang, itu memang yang belum memenuhi syarat itu beberapa dokumennya. Contoh kasus Hmm. begini. Ada data dukungnya itu yang namanya ada, fotokopi KTP-nya ada, tetapi tanda tangan sebagai pendukung itu tidak ada. Jadi surat Hmm. dukungan. Atau sebaliknya, surat pernyataan dukungannya ada ditandatangani, tetapi namanya ada, fotokopi KTP-nya tidak ada. Atau bisa juga variannya adalah fotokopi KTP ada, tanda tangan pendukungnya ada, tetapi ada di input datanya itu berbeda. Misalnya Hmm. Hmm. eh, namanya tidak sama atau tanggal lahirnya tidak sama ya. Nah, ini kan kita nyatakan apa namanya belum memenuhi syarat, bukan tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat. Belum memenuhi Bisa syarat. juga apa namanya fotokopi KTP ada, input data ada, hanya saja tanda tangan atau dia malah tidak dilengkapi atau dilampiri dengan pernyataan dukungan. Nah, ini kasus Hmm. banyak. Hampir di semua bakal calon ada sebenarnya ini kasus-kasus begini ya. Nah, jadi ini yang kita bukan kembalikan, kita serahkan kepada yang bersangkutan. Mohon ini untuk dilengkapi lagi. Ya, kalau Hmm. agar bisa nanti kita verifikasi ulang. Nanti setelah tanggal 22 ini, tanggal 23 nanti KPU akan Ya. melakukan verifikasi ulang terhadap data dukung yang diperbaiki. Ya. Hmm. Nah, agar nanti kemudian bisa memenuhi syarat jumlah minimal dan jumlah sebaran. Karena ada 2 syarat itu Mbak untuk bisa lolos nanti ke Calon ya. verifikasi faktual.
Karena ada dua tahap, misalnya tahap pertama verifikasi administrasi, tahap kedua verifikasi faktual. Tahap verifikasi faktual. Agar bisa lolos masuk ke tahap verifikasi faktual, maka dia harus lolos dulu tahap verifikasi administrasi. Ya, jumlahnya minimal 3.000, jumlah sebarannya minimal di 4 kabupaten kota, karena kita 8 ya, 8 kabupaten kota. Iya, harus Jadi mewakili di 4 jadi kabupaten kota. benar. Jadi kalau tidak lolos atau tidak berhasil memenuhi data dukung sebanyak minimal 3.000 ms memenuhi syarat dan tidak tersebar di minimal 4 kabupaten kota, maka yang bersangkutan kita nyatakan tidak memenuhi syarat nanti untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual. Ya gitu. Nah, apakah kemudian orang yang sudah diverifikasi masuk di tahap verifikasi faktual ini dengan sendirinya akan lolos menjadi calon? Belum tentu. Nanti kita lihat lagi. Karena verifikasi administrasi ini kan hanya melihat keabsahan dokumen ya, kebenaran dokumen, kebenaran dan keabsahan dokumennya, identitasnya benar atau tidak. Nah, sementara, jadi yang kita lihat itu hanya kertas dokumen-dokumen saja. Sementara nanti verifikasi faktual, kita akan membuktikan di lapangan, benarkah orang yang kita datangi ini, kita ambil cuplik sampel nanti, itu orang yang benar-benar orangnya ada, beralamat di tempat yang disebutkan, dan memberikan dukungan kepada si calon. Jangan-jangan benar orangnya, benar alamatnya, tapi dia tidak memberikan dukungan. Ya, namanya dicatut ya. Nah, ini nanti akan kita lihat uji kebenarannya itu di lapangan. Ya. Kira-kira begitu, Mbak. Wah, ini banyak tahapan-tahapan ya berarti ya, walaupun memang sudah berkasnya sesuai dengan memenuhi syarat 3.000 dukungan, namun apakah tersebar di 4 kabupaten kota, kemudian juga verifikasi faktualnya. Ini luar biasa nih kerja keras dari teman-teman KPU tentu saja dalam memverifikasi data begitu ya. Ini baru yang di tingkat DPD saja begitu ya Pak Masudi ya. Iya. Sebetulnya data yang kita verifikasi ini tidak terlalu banyak kalau dibanding dengan data verifikasi partai politik. Kita hanya memverifikasi dokumen itu kemarin sebanyak 118.688 dokumen KTP. Ya. Iya, ini provinsi Banten ya. Provinsi, kalau verifikasi partai politik 3 kali lipat dari ini kita verifikasi. Luar biasa hitung-hitungannya. Nah, Pak Masudi, dari 26 calon anggota DPD kan tadi 10 yang belum memenuhi syarat, berarti kan sisanya ada 16 yang sudah memenuhi syarat begitu ya dari administrasi. Dari nama-nama tadi, apakah semua calon petahana juga kembali mencalonkan diri? Apakah memang ada nama-nama baru begitu? Ada petahana, ada nama baru. Jadi petahana itu keempat-empatnya ikut kembali mencalonkan, bertarung. Ya, kemudian ada juga pendatang baru, wajah-wajah baru. Ada juga yang menjabat saat ini sedang menjadi anggota Dewan, ya, legislatif provinsi maupun legislatif RI, yang juga masuk ke jalur perseorangan ini. Ada dari Oke, jadi nama-namanya juga sudah dirilis begitu ya, siapa saja yang lolos ke tahapan berikutnya begitu. Dan tentu saja ini untuk kuotanya sendiri nih Pak, yang nanti akan lolos begitu. Berapa sih untuk perwakilan di Provinsi Banten dari DPD RI asal Banten yang akan duduk di Senayan nantinya? Sesuai ketentuan, kalau untuk kursi kursi DPD ini sudah ditentukan, setiap provinsi itu 4 alokasi kursinya. Jadi 4 kursi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, sehingga dengan demikian nanti dia hanya diambil suara terbanyak ya. Suara terbanyak secara berurutan dari misal katakanlah 26 orang ini nanti sampai ke tahap pencalonan ya, memenuhi syarat administratif dan memenuhi syarat verifikasi faktual, kemudian kita periksa berkas-berkas, kita tetapkan dia menjadi daftar calon tetap dan ikut dalam kontestasi nanti, maka 26 ini yang diambil hanya 4 saja, dan itu suara terbanyak. Baik ya, jadi hanya 4 kursi yang nanti juga akan mewakili Provinsi Banten di DPD RI. Nah, ini dari 26 tadi ya, berarti nanti tinggal menunggu hasil perbaikan administrasi dari 10 tadi. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan, berarti otomatis akan tercoret begitu ya Pak Masudi ya? Iya, jadi
Jadi mereka memang harus taat kepada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kalau tanggal 22 batas akhir ya harus tanggal 22, nggak boleh lewat, nggak boleh lewat. Kalau Hmm. lewat karena sistem kita adalah menggunakan aplikasi, maka kalau lewat aplikasinya terkunci secara otomatis. Jadi dia nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain. Jadi nggak bisa tuh. Oke. Kalau dulu mungkin secara manual bisa main mata ya dengan oknum penyelenggara. Udah deh, ini lewat-lewat dikit nggak apa, lewat-lewat setengah jam nggak apa. Ini nggak bisa, mau lewat Nol lewat 2 menit nol aja. ya Mas ya. Iya, begitu lewat 00 otomatis aplikasi terkunci dan nggak bisa diapa-apain lagi. Kira-kira gitu. Jadi Hmm. benar-benar Oke. harus disiplin waktu memang, ketat waktunya. Oke, berarti sampai tanggal 22 masih ada waktu kurang lebih sampai dengan hari ini berarti 4 hari atau 5 hari kurang lah ya, Ya, Pak benar. Masudi ya. Hmm. Oke, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan melengkapi berkas-berkas untuk sesuai ya aturan yang memang sudah ditentukan. Nah, Ya. setelah tahapan dari merilis begitu ya nama-nama calon anggota DPD RI asal Banten, apalagi nih Pak tahapan menjelang pemilu di 2024 yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat. Sebenarnya begini, yang sedang terjadi di tahapan ini bukan calon ya. Kita belum bisa menyebut mereka calon. Hmm, Mereka hanya bakal ya, mereka disebut bakal calon. bakal Kapan calon. mereka disebut? Iya, kapan mereka disebut calon? Nanti ketika mereka sudah mendaftar, lolos verifikasi administrasi dan lolos verifikasi faktual. Nah, ketika itulah mereka punya tiket untuk mencalon. Kapan itu di Mei nanti mereka mendaftarkan diri mencalon. Nah, ketika itu Hmm, penyebutannya berubah tuh, bakalnya hilang menjadi menjadi calon calon ya. ya. Nah, kita nggak tahu dari 26 orang ini apakah akan tetap menjadi calon 26 atau justru ada yang ya, gugur di tengah jalan. Kita nggak tahu tuh ya. Tergantung nanti hasil pemeriksaan kita di dokumen dan di Hmm. lapangan. Setelah itu nanti ketika didaftarkan, maka tahapan yang selanjutnya adalah kalau di divisi pencalonan itu adalah memeriksa, memverifikasi administrasi syarat-syarat calon. Syarat-syarat calon mereka, apakah syarat calon itu banyak ya, syarat menjadi calon. Pertama dia jelas warga berusia 17 tahun, 20 tahun ke atas, kemudian punya hak pilih, berpendidikan paling rendah SMA sederajat. Nah, ini yang kita periksa, tidak terpidana dan macam-macam ya. Kita periksa ijazahnya benar atau tidak, sampai ke sana. Pemeriksaan kesehatan juga kita periksa, catatan catatan tindak pidananya juga kita harus minta, ada terpidana atau tidak, dan lain-lain. Nah, Hmm. tahapan itu agak lumayan panjang ya, tahapan pendaftarannya. Nah, sembari di sana berjalan proses itu, di bagian lain nanti juga ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi secara beririsan pendaftaran jalan, tetapi di bagian lain tahapan-tahapan pemilu itu berlangsung, Mbak. Jadi Iya. secara simultan nanti sama-sama. Dengan demikian memang tahun ini bagi KPU adalah tahun yang padat banget kegiatannya. Kalau ibarat mendaki gunung, ini udah mulai menanjak ini ke Oh, atas. Nanjak ke atas. Ya, jadi tidak ada gigi mundurnya. Tidak ada gigi mundurnya. Harus siap-siap. Nah, karena itu memang kita butuhkan nih. Kami sangat berterima kasih nih sudah dihadirkan dalam diskusi ini. Dengan demikian kami bisa menyampaikan beberapa informasi yang masyarakat butuhkan paling tidak ya. Apa yang iya. sebetulnya dikerjakan oleh KPU, kemudian apa yang perlu mereka dapatkan dari kepemiluan ini. Kira-kira gitu, Mbak. Betul, betul. Ini sebagai bentuk sosialisasi sudah sejauh mana tahapan pemilu ya yang dilakukan dari Ya, penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Banten. Terakhir nih Pak Masudi, pesan apa yang ya. ingin disampaikan untuk masyarakat di Provinsi Banten terkait dengan sesaat lagi mungkin jadi 2024 menjelang pemilu dan juga pilkada begitu. Silakan Pak. Ya, kami berharap selama proses pelaksanaan pemilu berlangsung, kami berharap seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat, terutama di Banten, itu memberikan perhatian kepada semua proses ini. Awasi kami, pantau kami, supaya kami tetap berada di jalur yang benar, karena kami ini juga manusia.
Ya, kadang-kadang ada bengkok-bengkok dikit. Kalau ada yang mengingatkan dengan segera, kita akan bisa lurus, gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, kadang-kadang juga bisa bengkok bablas, gitu. Jadi awasi proses ini, karena ini yang kita kerjakan ini adalah untuk kepentingan bersama masyarakat Banten. Prosesnya berkualitas, hasilnya juga mestinya harus berkualitas. Nanti yang menikmati semua ini adalah kita semua di masyarakat Banten, wakil kita terpilih dengan berkualitas, orang yang kita harapkan juga bisa menjadi penyambung lidah rakyat, penyambung lidah kita untuk melanjutkan membangun kesejahteraan bersama. Jadi yang kita inginkan adalah pemilu di Banten terutama secara khusus itu berlangsung secara demokratis, kemudian jujur, prosesnya adil, prosesnya kemudian pelaksana atau penyelenggara pemilu itu lakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Kira-kira gitu Mbak harapannya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan untuk masyarakat Provinsi Banten juga partisipasi pemilihnya juga naik begitu ya, untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. Apalagi dilakukan secara serentak di tahun yang sama, hanya berbeda bulan saja. Baik, terima kasih banyak Pak Masudi sudah ikut bergabung. Ini ada beberapa yang sudah komen. Ada Ira, salam dari Aceh nih Pak katanya. Oke, waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Eka Setia Laksmana juga nih, salah satu komisioner KPU Provinsi Banten juga ikut nonton. Ya, kolega saya ini, kolega saya yang luar biasa. Luar biasa, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Pak Hatur Nuhun, sudah ikut bergabung di siaran pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pencinta Sergel, tadi kita sudah live bersama dengan Pak Masudi, salah satu komisioner KPU Provinsi Banten, di mana tadi divisi teknis penyelenggaraan ya. Sudah ada 26 bakal calon yang sudah mendaftarkan diri, namun dari 26 tadi ada 10 nama yang memang belum memenuhi syarat ya. Dari 3.000 syarat dukungan memang ada beberapa setelah diverifikasi secara administrasi ternyata ada beberapa yang masih kurang. Dan ini sampai dengan tanggal 22 Januari pukul 00, waktunya karena harus tepat. Kalau tidak sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, ini bisa terancam dicoret ya. Dan memperebutkan 4 kursi untuk di DPD RI asal Banten. Ya, dari 26 tadi ada 4 petahana yang kembali maju mencalonkan diri dari Provinsi Banten. Terima kasih sudah ikut nonton. Kita akan save di GTV Saranggawa FM. Saya ingin menyapa ada Hadikus Plus, ada Ira, A2B, ada Walau, ada Maksum. Kemudian juga ada Jafar, ada Muhammad KLS, ada Nuriman, ada Amalia, ada Widya, ada Estrio. Kemudian juga ada Kang Eka Setia Laksmana, ini salah satu komisioner KPU Provinsi Banten. Hatur nuhun, Kang Eka sudah ikut nonton. Ada juga Tanggra ini, mantap Pak Masudi. Kemudian juga ada Agus Fahri, ada Mufdalif, ada Ruli Ardin, dan lain-lain. Ya, terima kasih yang sudah ikut nonton, tidak bisa disebut satu persatu. Kita dengarkan satu lagu dulu sebelum kita closing.